Menjelang tengah hari, Kirana pamit pulang. Saatnya ia menyusui Bintang. Dadanya sudah terasa penuh, bahkan blus yang dikenakannya sudah terlihat agak basah oleh asinya. Sampai di rumah, dilihatnya ada mobil yang sudah sangat dikenalnya, parkir di halaman. Dadanya berdebar, rasa rindu menggelepar. Dari mana ia tahu Kirana ada di sini? Ia yang selalu hadir saat hati Kirana sedang duka. Malaikat itu. Tak sabar, Kirana melangkah masuk. Halo, Kikir. Itu bukan karena Kirana kikir alias pelit, tapi panggilan sayang Zaina padanya. Ketika mereka kecil-kecil saat di padang dulu. Kikir, pelesetan dari Kirana. Meski sudah dilarang oleh Bu Arini, Zaina tetap menyebutnya Kikir. Dulu memang Kirana suka cemberut disebut Kikir, tapi setelah berpisah sebutan itu ngangenin. Buktinya keduanya berpelukan dengan erat. Bunda Kikir, kamu semakin cantik saja sejak punya baby. Alhamdulillah masih ada yang bilang aku cantik, padahal sudah jadi emak. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kamu masih di Bandung kan? Kirana melepas pelukan sahabatnya itu. Itu dia yang membawa aku ke sini. Zaina menunjuk seseorang yang duduk sambil senyum-senyum memperhatikan kedua sahabat itu. Kirana baru tersadar. Tadi ia sudah melihat mobilnya parkir di luar. Tapi begitu bertemu Zaina, ia jadi melupakannya. Mas Daru, Kirana bergegas mendekati Dokter Pramandaru. Kangen, sejak Kirana menikah, mereka tak pernah bertemu. Beberapa kali sempat telepon-teleponan, chatting-chattingan, tapi kini bertatap muka. Duh, Kirana mengatupkan tangan di dada, memberi salam. Kok aku gak dipeluk? Maunya? Bukan mahram. Pramandaru memotong sambil tertawa lepas. Ia ingat Kirana selalu berkata seperti itu kalau Daru mulai menyentuh dirinya dulu. Entar dulu. Kok kalian bisa bersama datang ke sini? Sama-samanya sejak dari Bandung atau baru bertemu di sini? Kirana menatap Daru dan Zaina bergantian. Zaina senyum-senyum sambil melempar pandang pada Dokter Daru. Zaina dikabari mamanya bahwa kamu sudah lahiran. Kalau kamu kan sombong, gak ingat ngabari aku kalau kamu sudah lahiran. Sinis suara Daru, membuat Kirana nyengir tanpa merasa bersalah. Karena aku juga pingin melihat keponakanku, maka kami berangkatnya barengan. Aku jemput Zaina ke kosannya. Masuk akal sih, tapi sepertinya kalian bukan sekali ini jalan bareng. Feelingku mengatakan bahwa kami akan menikah beberapa bulan lagi di Padang. Jadi kami berdua sekalian mengundangmu sekeluarga untuk hadir nanti di pernikahan kami di Padang. What? Benarkah? Sungguh Kirana terkejut. Ada rasa senang. Akhirnya Dokter Pramandaru bisa menghapus cintanya pada Kirana dan malah melabuhkan cintanya pada Zaina, sahabat yang sangat disayangnya. Dua orang terbaik dalam hidup Kirana bersatu dalam cinta yang indah. Kirana ikut bahagia. Benarkah ada ruang yang tiba-tiba kosong di bilik hati Kirana? Ruang yang selama ini diisi oleh dokter itu dengan segala perhatiannya, cintanya, kebaikannya. Kini tiba-tiba terasa kosong. Dokter itu telah memilih seseorang sesuai anjuran Kirana. Kirana memang selalu menolak
Setiap dokter itu menyatakan keinginannya untuk menjadikan Kirana istrinya. Sebab ada Arka, ada Raf, ada Noda. Aku bahagia sekali. Dua orang yang aku sayangi bersatu dalam cinta dan akan membangun mahligai rumah tangga. Semoga Allah meridhoi kalian berdua, memudahkan setiap langkah kalian. Hatinya basah, pipinya basah. Zainah memeluknya. Zainah tahu bahwa Bramandaru menyimpan nama Kirana dalam hatinya. Tapi ia tidak tahu apakah Kirana juga menulis nama dokter itu di hatinya, di samping nama Arkatama. Dokter itu sudah bercerita segalanya pada Zainah, tapi ia berjanji akan menyayangi Kirana hanya sebagai adiknya saja. Dia akan memberikan cinta dan harapan masa depannya hanya untuk Zainah. Mereka berkenalan saat acara pernikahan Kirana dan Raf. Dokter Bramandaru hadir dan menjadi saksi dalam pernikahan Kirana. Zainah hadir di pernikahan sahabatnya itu bersama mamanya, Ibu Arini yang datang dari Padang dengan rombongannya, orang-orang terdekat Kirana. Beberapa hari di Jakarta, Bramandarula yang membawa mereka menjelajah ibu kota dan sekitarnya. Terjalin hubungan baik. Maka, ketika kembali ke Bandung, Bu Arini mengizinkan putrinya ikut mobil dokter tersebut balik ke Bandung. Sang dokter yang memintanya. Zainah dan Bramandaru sama-sama tinggal di Bandung. Wulan meminta Zainah dan dokter Bramandaru menginap di rumah mereka malam itu, biar lebih puas berbincang melepas rindu. Kan besok hari Minggu, besok saja kembali ke Bandungnya. Di sini dulu temani Kirana. Kalian jarang bertemu kan? Nanti kalau kalian menikah, Tante dan Kirana serta Bintang akan hadir di Padang. Tante juga sangat kangen sama Arini. Kami sudah sahabatan sejak SMA sampai di bangku kuliah. Ini Tante juga sudah masak banyak sama Mak Rahma buat kita semua. Nginap ya? Pasti jawabnya iya, Bu. Untuk Mas Daru ada kamar tidur di atas. Untuk Zainah biar tidur di kamarku agar ia mulai membiasakan diri tidur dengan bayi. Aku yakin sekaligus berharap setelah meninggal nanti mereka segera punya bayi juga, ucap Kirana. Kirain satu kamar, celetuk Daru. Enak aja, belum halal tahu. Jangan mengulangi sejarahku, nggak enak. Kirana melotot pada Bramandaru. Sekilas keduanya bertatapan, dua hati yang berdenyut pilu. Sekarang kita makan dulu, makanan sudah siap. Habis ini, Nana harus memberi ASI pada Bintang. Wulan menggiring anak-anak muda itu ke meja makan. Dokter Bramandaru dan Zainah sampai di rumah Kirana tak berapa lama. Setelah Kirana pergi ke rumah sakit tadi pagi, hari ini sudah menelepon Wulan bahwa hari itu putrinya Zainah akan datang berkunjung. Wulan sudah mendengar cerita Kirana tentang dokter Bramandaru yang banyak membantunya di saat-saat sulitnya. Juga tentang perasaan dokter itu pada Kirana. Wulan ikut bahagia bahwa sekarang si dokter ahli jantung itu sudah menambatkan hatinya pada Zainah, putri sahabatnya. Arini yang juga sahabat dari Kirana, ia ikut lega bahwa sang dokter tak lagi mengharapkan Kirana. Wulan tahu betapa besarnya cinta Kirana pada Arkatama, tapi ia tak berani berharap apa-apa. Biarlah Tuhan memilihkan jalan terbaik untuk putrinya itu. Sambil menunggu Kirana pulang tadi, Wulan menceritakan tentang rumah tangga Kirana dan Raf. Dokter Bramandaru terkejut mendengar kenyataan tentang Rai. Kirana pernah bercerita bahwa Raf sangat mencintai Rai.
Tapi ternyata Rai yang dimaksud adalah seorang lelaki juga. Oh, Kirana, mengapa begitu banyak hal menyakitkan dalam hidupmu? Sayangnya kamu menolak aku yang ingin membawamu terlepas dari semua penderitaanmu. Hidup bersamaku sebelum ini. Sebelum aku harus menjaga sebuah hati yang sudah dititipkan padaku. Kini Rai sudah tiada. Ia meninggal di tempat kejadian kecelakaan. Sedang Raf masih harus menjalani perawatan. Ia terluka parah. Tangan kanannya hancur, terjepit dan harus diamputasi. Wulan tidak menceritakan tentang virus yang sudah bersemayam di tubuh Raf. Ada hal-hal yang bisa diceritakan pada orang lain dan ada yang harus disimpan untuk keluarga sendiri. Tante sedih memikirkan kehidupan Kirana selanjutnya. Saat ini, ia dengan telaten mendampingi Raf, mensupportnya agar bersemangat dan lekas sembuh. Katanya, ia akan mendampingi Raf, ayah bintang, seumur hidupnya, apapun kondisi Raf. Putri tante itu terlalu penyayang pada orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Alasannya adalah ia ingin bintang hidup bersama kedua orang tuanya. Ia tidak ingin bintang seperti dirinya yang hidup tanpa kasih sayang orang tuanya. Untuk itu, ia rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Tante sedih dan merasa sangat bersalah pada Kirana. Kita doakan semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Kirana dan bintang, Tante. Sekarang biarkan dia menemani Raf sampai sembuh. Mungkin dengan begitu membuat ia lega dan bahagia. Zaina merangkul bahu Wulan yang terguncang oleh tangisnya. Seolah sadar bahwa ia dikunjungi oleh orang-orang yang menyayanginya. Baby bintang belum juga tidur, walau sudah jam 7 malam. Biasanya, bayi kecil itu anteng tidur setelah mendapat ASI bundanya. Tapi sekarang, ia sesekali menggeliat manja dalam pelukan Tante Zaina. Sesekali matanya mengeriap, terbuka, memperlihatkan pola bening mata kecilnya. Menggemaskan sekali. Berkali-kali pipinya dicium gemas oleh Zaina. Lucu ya mas, gemas aku, kata Zaina pada Daru yang duduk di sampingnya. Pingin, ya pinginlah sekarang. Mas ini, ya nantilah, kirain mumpung dapat jatah satu kamar di atas. Awoh, Daru menjerit spontan ketika cubitan Zaina mendarat di pinggangnya. Sakit, lagi dong. Ia melirik jahil pada Zaina yang mempelototinya. Bersambung.